Oke, kami dari mahasiswa Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Informasi, kelas 3 KA 23, kelompok 3, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar Hasyimi Rafsanjani. Nama saya Noval Irsyad Alamsyah. Nama saya Aryo Pangestu. Di video kali ini, kami akan membahas pembuatan graf menggunakan Python. Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan graf, kita harus tahu dulu apa sih itu graf gitu kan. Graf adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan antar node atau vertex dalam suatu kumpulan data menjadi suatu simpul. Graf dapat berfungsi sebagai database. Graf menggunakan tipe dictionary di mana ada kata kunci dan ada value-nya. Ini adalah input program dari Python. Jika kalian ingin mencoba, kalian dapat mempause dan mencoba menggunakan text editor kalian masing-masing. Yang pertama itu di dalam codingan sebelumnya ada fungsi alpets. Apa sih fungsi alpets tersebut gitu kan? Fungsi ini digunakan untuk menemukan semua paths atau semua jalur dari titik A ke titik C. Pada fungsi ini menggunakan 4 buah parameter yaitu graph sebagai data grafnya, start yang merupakan titik mulai dari urutan graf, dan end yang merupakan titik akhir, dan paths yang digunakan untuk menginisiasi paths berupa list kosong. Berikut penjelasan mengenai algoritma yang telah saya buat. Menganalisasi patch dengan isian patch digabung dengan start. Jika start sama dengan akhir, maka mengembalikan nilai patch dalam list. Jika start tidak ada dalam graf, maka dikembalikan nilai kosong. Inisialisasi list baru pertama patch dengan buka kurung, tutup kurung. Pengulangan setiap node atau value yang dimiliki oleh node tertentu dalam graf dengan list start. Jika node atau value tidak ada dalam patch, maka lakukan rekursif dengan inisialisasi new patch dengan mengganti beberapa parameter, yaitu start sama dengan node, patch sama dengan kurung buka kurung siku, tutup kurung siku dengan patch. Lakukan looping sebanyak isi dari new patch. Jika node sudah dalam patch, maka hentikanlah looping. Ketika looping selesai, lakukanlah pengembalian nilai list patch. Ini adalah lanjutan dari program yang di atas. Kalian dapat mempause jika ingin mencobanya menggunakan text editor kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu adalah fungsi yang kedua yaitu sorted paths. Fungsi ini digunakan untuk menemukan jalur tercepat dari titik A ke titik D. Pada fungsi ini menggunakan 4 buah parameter yang sama dengan parameter fungsi di atasnya. Berikut algoritma dari program yang telah saya buat. Yang pertama, inisialisasi list paths dengan isian paths digabung dengan start. Yang kedua, jika start sama dengan akhir, maka mengembalikan nilai paths dalam list. Yang ketiga, jika start tidak ada dalam graf, maka dikembalikan nilai none. Inisialisasi variabel sorted sortes dengan none. Pengulangan setiap node atau value yang dimiliki oleh node tertentu. Jika node atau value tidak dalam patch, maka lakukan rekursif di inisialisasi new patch dengan mengubah parameter start dengan node patch sama dengan buka kurung siku tutup kurung siku dengan patch bukan default. Jika Neopets dan Sortes ada nilainya atau tidak sama dengan non dan panjang Neopets lebih kecil dari panjang Sortes, maka lakukan inisialisasi Sortes dengan Neopets. Jika not sudah ada dalam patch, lakukan looping. Ketika looping selesai, lakukan pengembalian nilai Sortes. Selanjutnya adalah program find leisure test path. Kalian bisa mempause video ini jika kalian ingin mencobanya menggunakan text editor kalian masing-masing. Fungsi file list short path. Fungsi ini digunakan untuk menemukan jalur alternatif tercepat dari titik A ke titik B. D. Pada fungsi ini menggunakan 2 parameter yaitu allpath yang merupakan inisialisasi dari list all underscore path
dan shortest path, yang merupakan inisiasi dari short path. Bentuk algoritmanya yang pertama inisiasi shortest list, yang kedua looping sebanyak isi all paths, yang ketiga jika panjangnya sama dengan shortest paths, maka masukkan ke dalam shortest list. Yang keempat, jika looping selesai, maka lakukanlah pengembalian nilai shortest list. Selanjutnya adalah program display block. Kalian dapat mempause program ini, video ini jika kalian ingin mempraktekkan program tersebut di text editor kalian masing-masing. Fungsi display block, fungsi ini digunakan untuk menampilkan dalam bentuk list ke bawah. Pada fungsi ini parameter hanya satu, yaitu hasil dari pengembalian nilai masing-masing fungsi soal, agar bisa tampil dengan rapi. Fungsi ini tidak memiliki pengembalian. Algoritmanya looping sepanjang data dalam list, kemudian lakukan print masing-masing data. Ngomong ya. Aryo, Selanjutnya adalah fungsi find all age. Kalian dapat mempost video ini jika kalian ingin melakukan program tersebut dengan menggunakan text editor kalian masing-masing. Fungsi find all age, fungsi ini digunakan untuk menemukan semua edge atau penghubung antara dua titik. Pada fungsi kali ini menggunakan satu parameter, yaitu di graph. bentuk algoritmanya yang pertama inisialisasi edge list, yang kedua looping sebanyak kata kunci atau node dari graph. Yang ketiga, jika kunci tersebut memiliki nilai, maka lakukan looping sebanyak nilai node itu. Yang keempat, gabungkan kunci dan nilai kemudian tampung di temp dan masukkan ke dalam edge list. Yang kelima, jika looping telah selesai, maka lakukan pengembalian nilai edge list. Jadi untuk yang input selanjutnya yaitu graf sembarang. Di sini saya memberikan contoh vertex A, B, C, dan E. Kalian bisa menuliskan untuk vertex yang A bisa dihubungkan ke vertex B dan C. Untuk yang vertex B, kami menghubungkan ke vertex C. Untuk vertex C, kami menghubungkan ke vertex D. Untuk vertex D, kami menghubungkan ke vertex B, C, dan E. Untuk vertex E, kami tidak menghubungkan ke vertex manapun. Ini merupakan inputan lanjutan untuk membuat all path dan juga shortest path. Kalian bisa mengubah sesuai keinginan kalian masing-masing. Di sini kelompok kami untuk all path memilih vertex A dan D, dan untuk shortest path kami memilih vertex A dan E. Jadi penjelasan program tersebut, yang pertama, pemanggilan fungsi allpatch ditampung di variabel allpatch, kemudian lakukan print dengan menggunakan fungsi display block agar hasilnya rapi. Yang kedua, tampung pemanggilan shortest patch dengan variabel shortest, kemudian tampung hasil pemanggilan pencarian order shortest dari allpatch menggunakan parameter shortest dan allpatch-nya. Yang terakhir, memanggil fungsi find all edge dan di print by Python. Dan inilah output program dari yang kita bikin. Selanjutnya, hasil. Jadi kali ini saya akan memberikan contoh untuk membuat graf berdasarkan hasil output program yang telah kalian buat. Yang pertama, karena kami di sini membuat 5 vertex, maka saya memberikan contoh untuk membuat 5 titik vertex. Yang pertama ada titik A, yang kedua titik B,
Selanjutnya titik C, D, dan E. Untuk gambar yang kedua, saya menghubungkan vertex A ke vertex B. Selanjutnya, saya menghubungkan vertex A ke vertex C, lalu vertex B ke vertex C, lalu selanjutnya saya menghubungkan vertex C ke vertex D, lalu vertex D ke vertex B, lalu selanjutnya saya menghubungkan vertex D ke vertex C, dan yang terakhir saya menghubungkan vertex D ke vertex E. Untuk penamaan edge-nya, di sini yang pertama untuk dari untuk hmm, ulang-ulang 3, 2, 1. Untuk penamaan edge-nya saya menggunakan apa ya, nama edge-nya Sesuai untuk dengan vertex A vertexnya sih. ke B. Iya. Sesuai dengan vertexnya yaitu Enggak, dengan taruh kata-katanya. Taruh cepet. 3, ya A waktu. ke vertex B. Ini menamakan, saya menamakan sesuai dengan untuk penamaan edge dari vertex A ke vertex B. Saya menggunakan nama AB. Nah, gitu ya. 3, 2, 1. Selanjutnya untuk penamaan edge-nya sesuai dengan yang telah saya buat untuk Tadi dulu sih. vertex. Ini tiba-tiba keluar Nggak, notif lagi kayak tadi 10 menit. nggak bisa hilang ya? Wah, Bikin yang baru udah. aja. Udah, Udah hilang. udah hilang. Udah hilang. udah 10 Kayaknya menit lagi setiap nih. 10 menit. Bisa nih, Cim. 10 menit, Cim. Bisa ini, Cim. Ya. 3, 2, 1. Untuk penamaan edge, 3, 2, 1. Untuk penamaan edge-nya sesuai yang telah saya buat dari vertex A ke vertex B, saya memberikan nama AB, lalu ada vertex A ke vertex C yaitu AC, dari vertex B ke vertex C, saya memberikan nama BC, lalu ada vertex C ke vertex D, saya memberikan nama CD. Untuk vertex D ke B, saya di sini seharusnya menuliskan DB, tetapi saya salah nulis di situ. Next. Dan yang terakhir, untuk dari vertex D ke vertex E, saya menuliskan DE, dan ini adalah hasil akhir dari graf yang telah kami buat sesuai dengan output program yang dari awal sudah kami lakukan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.